Kenapa kita perlu Tuhan? Karena di dalam semuanya itu Shalom Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Saya hamba Tuhan Leader Gula yang ingin berbagi 1 Yohanes pasal 1 ayat 10 dan ayatnya yang ke-16 berkata demikian, jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosa dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi firman Tuhan pada kesempatan ini mengajarkan bahwa ketika kita mengaku dosa, maka kita memperoleh hidup, memperoleh hidup. Tetapi sebaliknya, ketika kita tidak mengaku berbuat dosa, maka kita membuat dia atau Tuhan menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Artinya, ketika firman Tuhan tidak ada di dalam hidup kita, maka hidup kita ini hampa, hidup kita ini mati. Tidak ada yang menerangi, menuntun, dan menolong kita. Maka pada kesempatan ini, ketika kita mau hidup, ketika juga kita berbuat dosa, maka mari sama-sama kita mengaku di hadapan Tuhan, mengaku dosa dan saling mendoakan. Karena firman Tuhan mengatakan seperti itu. Hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Ketika kita sembuh, maka kita akan memperoleh hidup, memperoleh kedamaian, dan salah satunya hidup di dalam Tuhan yang benar adalah mengaku dosa, karena kita memang manusia berdosa, tetapi oleh karena kasih Tuhan, Ia telah menebus dosa kita. Dan saat ini, ketika teman-teman semua berbuat dosa, baik itu dalam perbuatan, kata-kata, pikiran, maupun dalam keinginan kita, baik itu perbuatan secara nyata, maupun perbuatan yang tidak nyata yang masih belum hanya ada di dalam pikiran, mari kita akui di dalam Tuhan, di dalam doa, dan biarlah firman-Nya, biarlah Tuhan yang mengampuni dan memulihkan hati kita yang mungkin sakit hati kita yang mungkin pahit terhadap sesama, keluarga, teman, kerabat. Karena ketika kita mengaku dosa, maka Tuhan akan memberikan kedamaian, kelegaan di dalam hidup kita. Yakin bahwa ketika kita mengaku, maka kita dibenarkan oleh Tuhan. Dan setiap doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, firman Tuhan mengatakan bahwa sangat besar kuasanya. Hari-hari ini ada banyak permasalahan dalam hidup dan pengalaman saya dan teman-teman kerabat saya ada mengatakan bahwa kami pun sudah sekolah, sudah kuliah, dan ada banyak tantangan kami, masalah kami, baik itu dalam pekerjaan kami, perkuliahan kami, kerabat kami, bahkan tidak tertutup kemungkinan di dalam keluarga, di dalam hubungan orang tua dan anak, anak dengan anak, orang tua dengan orang tua.
itu sangat banyak permasalahan dan tidak tertutup kemungkinan di antara kita semua seperti itu. Namun kita perlu Tuhan dalam semuanya itu. Oleh karena tadi berbagai masalah, persoalan itu. Kenapa kita perlu Tuhan? Karena di dalam semuanya itu perlu kasih. Dan kasih yang sempurna itu hanya ada di dalam Tuhan. Maka kita perlu Tuhan. Kita perlu kasihnya Tuhan menolong, memulihkan semua permasalahan itu dan mengarahkan, menuntun di jalan kehidupan yang berikutnya sehingga kehidupan kita mendapat kekuatan, ketenangan di dalam Tuhan. Maka mari sama-sama kita terus membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan, bahkan membangun relasi yang baik dengan Tuhan, karena relasi yang baik dengan Tuhan itulah kehidupan yang sangat baik dan sangat menjadi teladan di dalam setiap kehidupan kita. Jadi mari kita belajar membedakan mana ujian, tantangan, persoalan dari Tuhan atau mana masalah yang terjadi oleh karena perbuatan kita, oleh karena keinginan kita. Berilah batasan di dalam pergaulan, ya, karena pergaulan yang buruk itu akan merusak kehidupan yang baik. Jadi mari sama-sama kita bersyukur, ya. Jangan kita saling membandingkan hidup, jangan kita saling membandingkan pendapatan kita, jangan saling kita membandingkan apa yang kita punya. Tetapi marilah kita sama-sama fokus pada tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Karena di dalam hidup kita ada berkat yang tersedia bagi keluarga, bagi pribadi yang saling mengampuni, saling mendukung, saling membangun, dan saling menuntun. Ya. Menuntun di mana? Ya, menuntun di jalan yang Tuhan kehendaki. Demikian perenungan kita, bahkan sharing kita. Biarlah kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus terus menyertai kita dari sekarang sampai akhir zaman. Tuhan Yesus memberkati.